Assalamualaikum pertanian lovers. Kami dari mahasiswi pertanian Prodi Agribisnis Universitas Muslim Indonesia, kelas B4. Nah, kami dari kelompok 3 memilih komoditi jagung sebagai pembahasan di video kami kali ini. Tak usah berlama-lama, yuk ta'arufan dulu dengan kelompok kami. Saja perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas B4 Agribisnis Tabu 083 2019 016. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan stambuk 083 2019 0221 kelas B4 Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Andi Syamsia, kelas B4 Agribisnis, stambuk 083 2019 0154. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Rahayu dengan stambuk 083 2019 0156. Perkenalkan, nama saya Kohofi Faturiza, stambuk 083 2019 0163. Tak usah berlama-lama, berikut penjelasan dari kelompok kami tentang komoditi jagung. Jangan di-skip, oke? Komoditi jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan di dunia yang terpenting selain dari gandum dan padi. Dalam pembudidayaan tanaman jagung, hal yang harus diperhatikan oleh para petani yaitu penentuan lokasi, benih, pengolahan tanah, pemberian pupuk dasar, penanaman dan jarak tanam. Panen adalah proses pengambilan komponen-komponen produksi dengan tujuan untuk dikonsumsi, diolah, dipasarkan, atau digunakan untuk keperluan lainnya. Sedangkan pasca panen meliputi semua kegiatan perlakuan dan pengolahan langsung terhadap produk pangan tanpa mengubah struktur asli produk atau pengolahan yang karena sifat panen harus segera dikerjakan setelah panen. Hal yang harus diperhatikan dalam pemanenan yaitu panen dan pasca panen, pengemasan dan penyimpanan, perubahan gula menjadi padi. Dan input pada tanaman jagung. Adapun input yang digunakan diantaranya ada lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kimia urea, TSP, Ponska, obat-obatan pestisida cair dan uradan, tenaga kerja dan peralatan usaha tani. Nah, lahan di sini tergantung dari petani saja yang seberapa luas yang akan dipakai. Nah, pada penggunaan benih juga disesuaikan dengan luas lahan yang akan digunakan. Selain itu, benih juga disesuaikan dengan pola tanam yang digunakan pada petani. Nah, pada pupuk kandang juga digunakan sebagai pupuk dasar yang hanya diberikan satu kali pada saat persiapan lahan. Sebagian besar petani menggunakan pupuk sekam karena harganya murah dan mudah didapatkan. Nah, pada penggunaan pupuk kimia masih banyak yang dilakukan oleh petani. Di antaranya pupuk kimia yang sering dipakai oleh petani yaitu ada urea, Ponska, dan TSP atau SP36. Nah, ketiga jenis pupuk tersebut banyak digunakan karena mudah didapatkan di kios pupuk dan harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan pupuk majemuk Mutiara NPK. Nah, pada penggunaan obat-obatan ini digunakan oleh petani untuk mengendalikan hama serangga pada tanaman para petani. Nah, pada penggunaan tenaga kerja di sini untuk membantu proses pengolahan tanah sampai pemanenan. Nah, pada penggunaan peralatan usaha tani bermacam-macam, diantaranya ada cangkul, traktor dan lain sebagainya untuk mempercepat proses pengolahan tanah dan proses pengolahan petani pada tanaman jagung. Kelembagaan jasa pendukung yang terkait pada umumnya adalah lembaga di dalam petani dan lembaga di luar petani. Lembaga di dalam petani terdiri dari kelompok tani dan koperasi. Lembaga di luar petani seperti pemerintah,
lembaga keuangan, perusahaan, dan lain-lain. Budidaya atau on-farm yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu proses budidaya, yang kedua yaitu pengolahan tanah hingga panen, dan yang ketiga yaitu lembaga penunjang yang terkait. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu budidaya tanaman jagung. Dalam budidaya tanaman jagung, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu persyaratan benih, yang kedua yaitu persiapan benih, dan juga yang ketiga yaitu perlakuan benih. Yang pertama, persyaratan benih. Apabila kita ingin menanam jagung, kita harus memilih bibit benih jagung yang unggul. Yang unggul yang dimaksud di sini yaitu daya tumbuhnya besar, dan juga benih tersebut atau biji jagung tersebut tidak mengandung kotoran, dan juga tidak terserang oleh hama dan penyakit. Bibit unggul yang di sini yaitu bibit yang bersertifikat. Biasanya para petani menggunakan bibit tanaman jagung bila ingin mencapai produksi yang tinggi. Biasa mereka menggunakan bibit jagung hibrida. Jadi setelah persyaratan tersebut terpenuhi, kita melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu persiapan benih atau penyiapan benih. Penyiapan benih di sini seperti benih jagung komposit yang dapat kita peroleh dari tanaman sendiri yang pertumbuhannya sehat. Jagung yang biasanya kita sebut pertumbuhannya sehat dapat kita lihat dari jagung yang tengkolnya besar, barisan biji lurus dan tertutup rapat oleh kelobot, dan juga yang terpenting yaitu tidak terserang oleh hama dan penyakit. Karena kita biasa menjumpai jagung yang terserang oleh penyakit seperti dalam bijinya itu biasa terdapat lubang-lubang kecil yang sudah dimakan oleh hama atau serangga-serangga lainnya. Jadi selanjutnya setelah kita menyiapkan benih, kita melangkah ke perlakuan benih. Sebelum benih ditanam, sebaiknya kita dicampur dengan fungsidia. Fungsidia tersebut dilakukan agar bibit yang kita tanam itu tidak terserang oleh hama dan penyakit. Apabila kita menduga bahwa tanaman tersebut akan terserang penyakit, maka kita harus pada saat penanaman jagung kita memasukkan bersamaan dalam lubang, yaitu agrotis dan dengan inseksida butiran dan sistemik. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah proses budidaya, aspek selanjutnya yaitu pengolahan tanah. Jadi sebelum kita melangkah ke proses penanaman, justru kita harus melakukan yang pertama yaitu proses pengolahan tanah, karena itu merupakan hal utama atau pokok yang harus kita perhatikan. Jadi pengolahan tanah biasanya petani menggunakan lahan persawahan sebagai lahan untuk menanam biji jagung tersebut. Jadi biasanya pengolahan lahan bekas pertanaman padi dilaksanakan setelah membabat jerami. Jerami tersebut dapat juga digunakan sebagai penutup setelah jagung tersebut ditanam, karena apabila jerami tersebut sudah membusuk atau sudah larut dengan tanah, jerami tersebut dapat berubah jadi pupuk hijau, sehingga tanaman yang ada di bawah atau jagung yang akan tumbuh akan menjadi lebih subur. Untuk tahapan pengolahan lahan yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu penggemburan bisa dilakukan menggunakan cangkul atau bajak sedalam 2-40 cm. Setelah itu kita juga bisa membuat bedengan dengan lebar 1 meter dan jarak antar bedengan tersebut 30 cm. Yang kedua yaitu pada hari ke-7 sebelum tanam, taburkan secara merata pada lahan budidaya yaitu GDM granula dengan dosis 150 kg per hektarnya. Yang ketiga yaitu kemudian semprotkan campuran GDM Black Boss yang sudah dicampurkan dengan air dengan dosis 5 kg per hektar. Dan dulu harus menyemprotkan secara merata ke area lahan budidaya
yang kondisinya basah, karena kita harus jangan pada saat kondisi kering. Penggunaan GDM granula dalam tanah berfungsi meningkatkan penyerapan unsur N dan P dan K sebab adanya kandungan bakteri premium dan Pseudomonas alkaligenes. Nah, selanjutnya yaitu materi lembaga penunjang yang terkait. Dalam petani biasanya lembaga penunjang yang terkait yaitu ada penyuluhan atau PPL yang terjun langsung kepada masyarakat yang memberikan informasi atau pengetahuan lebih kepada masyarakat tentang tanaman jagung tersebut. Misalnya apabila ada kendala dalam proses penanaman atau ada masalah yang sering dihadapi namun masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup luas untuk membasmi masalah tersebut, maka peran yang terkait di sini, maka yang lembaga yang terkait adalah penyuluhan atau juga biasa dilakukan oleh kelompok tani di desa. Jadi mereka mengumpulkan masyarakat di suatu tempat, misalnya di kantor, sesuai dengan kondisi mereka memberikan pengarahan kepada masyarakat agar tanaman yang ia tanam tersebut dapat menghasilkan dan bisa mencapai produksi yang maksimal. Proses pengolahan tanaman jagung. Yang pertama, pemanenan. Pemanenan dilakukan apabila jagung telah matang, yaitu berkisar 100 hari, tergantung dengan jenis atau varietas yang ditanam. Jagung yang telah matang ditandai dengan daun yang kering dan berwarna kuning-kuningan. Yang kedua, pengeringan. Pengeringan dilakukan agar kadar air berkurang sampai batas tertentu sehingga reaksi biologis terhenti dan mikroorganisme atau serangga tidak dapat hidup di dalamnya. Yang ketiga, pemitilan. Pemitilan adalah pemisahan biji dengan tongkolnya. Pemitilan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemitilan tradisional dan modern. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan dapat dilakukan dalam karung atau tempat lainnya. Pengolahan jagung ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan keanekaragaman, dan kualitas pada jagung. Adapun peranan lembaga pendukung, yaitu peranannya untuk meningkatkan hasil pada tanaman jagung, disertai dengan seperti peminjaman modal usaha, dan adanya penyuluhan. Jika itu terjadi, maka tanaman jagung dapat dikelola oleh petani untuk menghasilkan tanaman yang baik, berkualitas, dan bermutu, serta bernilai tinggi. Proses pemasaran komoditi, raw material atau produk olahan. Dalam proses pemasaran komoditi ini, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemasaran, alur pemasaran secara umum, lembaga pemasaran yang terkait, serta peran lembaga pendukung. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah proses pemasarannya. Proses pemasaran. Dalam proses pemasaran jagung, ini terbagi menjadi dua sistem. Sistem yang pertama adalah sistem olah jual dan sistem yang kedua adalah sistem jual langsung. Sistem olah jual. Jenis pemasaran ini dapat menambah profit pada petani karena dapat menambah nilai jual pada jagung sebelum dipasarkan. Sistem olah jual ini,
petani bisa membuat stand pemasaran di pinggir jalan, lalu merebus jagungnya di tempat tersebut. Hal ini yang memicu konsumen untuk singgah mencicipi jagung rebus tersebut dengan harga yang terjangkau tentunya. Sistem jual langsung. Pada sistem ini, petani melakukannya dengan cara menjual langsung hasil pertanian jagungnya pada pedagang yang ada di pasar, dan kemudian pedagang tersebut nantinya mendistribusikan jagung tersebut ke konsumen. Adapun cara lain yang dilakukan petani adalah dengan menjual hasil pertanian jagungnya ke pabrik perindustrian jagung. Alur pemasaran secara umum. Berikut adalah alur pemasaran secara umum dari hasil pertanian jagung. Alur pemasarannya dimulai dari petani. Petani bisa menjual hasil pertaniannya baik itu ke tengkulak, granuler, ataupun ke konsumen. Dan untuk ke tengkulak biasanya menjualnya langsung ke granuler ataupun ke pedagang besar dan eceran. Dan kemudian pedagang besar ini menjual ke tempat eceran, dan kemudian untuk ecerannya ini menjual langsung ke konsumen. Dan untuk ke granuler ini bisa menjualnya langsung ke pusat industri pengolahan jagung dan kemudian ke konsumen. Dan untuk industri pengolahan jagung ini kemudian memproduksi hasil pertanian jagung tersebut dan membuatnya menjadi produk, lalu menjualnya kembali ke konsumen. Lembaga pemasaran yang terkait. 1. Tengkulak, yaitu lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan petani. Tengkulak melakukan transaksi dengan petani, baik secara tunai, dijon maupun kontrak pembelian. 2. Agen penjual, bertugas dalam proses distribusi komoditi yang dipasarkan dengan membeli komoditi dari pedagang besar dalam jumlah besar dengan harga yang relatif lebih murah. 3. Pedagang besar, untuk lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran, maka jumlah komoditi yang ada pada pedagang pengumpul perlu dikonsentrasikan bagi lembaga pemasaran yang disebut pedagang besar. Pedagang besar juga melaksanakan fungsi distribusi komoditi kepada agen dan pedagang pengecer. Yang terakhir adalah pedagang pengumpul, yaitu lembaga pemasaran yang menjual komoditi yang dibeli dari beberapa tengkulak dari petani. Peranan pedagang pengumpul adalah mengumpulkan komoditi yang dibeli tengkulak dari petani-petani yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran seperti pengangkutan. Peranan lembaga pendukung. Keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis nasional sangat penting untuk meningkatkan agribisnis Indonesia yang tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis untuk tanaman jagung adalah 1. Pemerintah, 2. Lembaga pembiayaan, 3. Lembaga pemasaran dan distribusi, 4. Koperasi, 5. Lembaga pendidikan formal dan informal, 6. Lembaga penyuluhan. 1. Pemerintah. Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah memiliki wewenang regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis untuk komoditi jagung yang kompetitif dan adil. 2. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Penataan lembaga ini segera dilakukan, terutama dalam membuat akses yang seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil dan menengah yang tidak memiliki aset yang cukup untuk digunakan serta memperoleh pembiayaan usaha untuk komoditi jagung. 3. Lembaga pemasaran dan distribusi. Peranan lembaga ini sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara divisi unit atau konsumen pengguna yang membutuhkan produk dan surplus unit atau produsen yang menghasilkan produk. 4. Koperasi. Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input dan hasil pertanian. Namun di Indonesia, perkembangan si unit daerah terhambat karena KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan
dengan pemerintah, modal terbatas, pengurus dan pegawai KUD kurang profesional. 5. Lembaga pendidikan formal dan informal. Tertinggalnya Indonesia dibandingkan dengan negara lain, misalnya Malaysia. Lembaga ini sangat berperan sangat besar dalam pengembangan agribisnis komoditi jagung. Dampaknya Malaysia sebagai raja komoditas sawit, demikian juga Universitas Kasestrat di Thailand telah berhasil melahirkan tenaga-tenaga terdidik di bidang agribisnis. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan agribisnis di kultura yang sangat pesat. Oleh karena itu, di depan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pengatur dan penentu mekanisme sistem pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lembaga pendidikan tinggi akan mampu mendata diri dan memiliki ruang gerak yang luas tanpa terbelenggu oleh aturan main yang berbelit-belit. 6. Lembaga penyuluhan. Keberhasilan Indonesia bersuasembada beras selama kurang waktu 10 tahun merupakan hasil dari kerja keras lembaga ini yang konsisten memperkenalkan berbagai program seperti BIMAS, INMAS, INSUS, dan SUPRA-INSUS. Peranan lembaga ini akhir-akhir ini menurun sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali dengan deskripsi yang terbaik. Peranannya bukan lagi sebagai penyuluh penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat. Berikut foto dokumentasi dari kelompok kami dengan memotret hal-hal yang berhubungan dengan komoditi jagung. Semoga video dari kelompok kami mengenai tentang komoditi jagung ini bermanfaat. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian dari kami mahasiswi pertanian Universitas Muslim Indonesia.